Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Al-Farizi selaku dosen pengampu mata kuliah dasar umum pendidikan agama Islam dan para audiens yang mendengarkan atau menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Zahirul Aisyali Syari dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas A dengan NIM 25110005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah sebagai tugas ujian tengah semester MKDU PAI. Langsung saja kita masuk ke materinya, yakni yang pertama yakni pengertian akidah. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauhidi, artinya suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma nilai akhlak yang luhur. Akidah tanpa akhlak bagaikan pohon yang tidak dapat dijadikan berlindung di saat kepanasan dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak. Akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini, agar anak mengenal agamanya sejak kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa, anak memiliki kepribadian Islami atau akhlakul karimah, serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajarinya sesuai ajaran Islam. Dengan pendidikan akidah tersebut, anak dalam bertingkah laku akan didasari atas kepercayaan dan keyakinan, sebab akidah tidak boleh hanya dipahami sebagai keyakinan pada rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, nabi, hari akhir, serta qada dan qadar. Tetapi akidah juga harus dipahami sebagai bagaimana seseorang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan beribadah kepadanya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam akidah yang diyakini anak dalam kehidupannya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-Nya dan utusannya. Yang kedua yakni prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Yang terakhir, keyakinan bahwa Allah SWT itu adalah Maha Adil. Yang ketiga yakni sebelumnya ini ada salah pengetikan ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah faktor-faktor yang merusak akidah. Yang ketiga ini adalah faktor-faktor yang merusak akidah. Faktor-faktor yang dapat merusak akidah terbagi menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terbagi menjadi 2, syirik dan khurafat. Syirik itu menyekutukan Allah. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini
terbagi menjadi 3. Yang pertama faktor lemah pendidikan, yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga faktor orang tua. Faktor lemah pendidikan ini, yang artinya dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Dan yang kedua faktor teknologi. Ketika dunia sudah modern dan teknologi semakin maju dan canggih, banyak manusia yang tertipu dan terbuai oleh teknologi. Dan yang ketiga faktor orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang keempat adalah hal-hal yang merusak akidah. Hal-hal yang merusak akidah dalam perspektif pandangan Islam terdapat beberapa macam penyakit yang mampu mempengaruhi dan merusak akidah seseorang. Berikut yang termasuk ruang lingkupnya. Ada 6 ya. Yang pertama adalah syirik, yang kedua kufur, yang ketiga nifak, yang keempat riya, yang 5 bid'ah, dan 6 tahayul. Yang kelima yakni urgensi memahami akidah. Memahami akidah Islam bukan sekedar kebutuhan akademis, tetapi menjadi kebutuhan eksistensi seorang muslim. Akidah yang lurus menjadi penentu utama diterimanya amal perbuatan. Akidah menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Akidah yang benar melahirkan ketenangan batin dan kestabilan spiritual. Intinya memahami akidah Islam tidak dapat diremehkan. Ia adalah ruh dalam kehidupan beragama, penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, dan penyangga dalam menghadapi godaan zaman. Yang terakhir yakni kesimpulan. Akidah Islam merupakan dasar keyakinan yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajarkan keimanan yang kokoh pada Allah SWT, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Akidah menjadi landasan bagi akhlak dan amal perbuatan, karena akhlak yang baik lahir dari keyakinan yang benar. Prinsip-prinsip akidah menegaskan keesaan Allah, kebenaran para nabi dan kitabnya, adanya hari kebangkitan, serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kuat melahirkan kepribadian Islami dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Sebaliknya, akidah dapat rusak karena faktor internal seperti syirik dan kufarat dan khurafat. Akidah juga dapat rusak karena faktor eksternal, yakni lemahnya pendidikan, pengaruh teknologi, dan kurangnya peran orang tua. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi kewajiban setiap muslim supaya selamat di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Mungkin dari saya ada salah kata atau salah ucapan, ataupun ada sedikit atau banyak ya, sedikit atau banyak kata yang mungkin kurang dipahami oleh audiens. Saya mohon maaf, tidak bisa menjelaskan panjang lebar dan tidak bisa menjelaskan secara rinci. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun salah pengertian dalam memahami prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.